Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Musik saja. Ya Allah Roh Kudus, seperti lagu yang baru kami nyanyikan, demikian juga doa kami. Engkaulah yang kami perlukan, satu-satunya yang kami perlukan di dalam hidup ini. Engkau yang mencukupi semuanya yang ada dalam diri kami. Allah Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Pagi ini kami menyerahkan seluruh tubuh kami, seluruh jiwa kami, seluruh roh kami. Keberadaan hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkaulah pemilik kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah yang empunya kehidupan kami. Bekerjalah ya Allah Roh Kudus, dan tolonglah milik kepunyaan-Mu ini. Pagi ini Engkau sendiri yang berfirman, Engkau sendiri yang mengajar, Engkau sendiri yang melembutkan hati-hati yang keras. Kau angkat beban-beban kami Allah Roh Kudus. Tolong kami Allah Roh Kudus. Dengan satu hati kami mengikat roh-roh di udara, roh-roh di muka bumi, roh-roh di bawah bumi, terikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tempat ini ditahirkan, dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Segala roh ketidakpercayaan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami siap untuk Kau ajar, kami siap untuk mendengar kebenaran firman. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Hari ini temanya tadinya mau ngomong soal kutuk lagi. Hah? Karena ada yang tidak suka kutuk-kutuk di sini. Sikap yang benar dalam menerima firman. Kita ngerti ya, setiap orang pasti punya prejudice, ya, presuposisi bahasa teologinya ya. Presuposisi ini yang menentukan cara kita berpikir, apa yang kita anggap benar, apa yang kita anggap salah. Nah begitu kita menerima informasi yang gak sesuai dengan presuposisi kita, yang biasa kita lakukan adalah kita menolak informasinya. Oh ini gak benar nih, saya diajarinnya bukan begitu, ini gak benar. Ya, dan saya mau menjelaskan satu sikap yang sangat penting dalam menerima kebenaran firman Tuhan. Kita buka di Kisah Para Rasul pasal 17. Ayat 11. Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ya. Di NLT-nya ditulis begini. And the people of Berea were more open-minded than those in Thessalonica. Jadi baik hatinya ini adalah di bahasa Inggrisnya terjemahannya adalah open-minded ya. Nah King James bilangnya readiness of mind. Ya, pikirannya siap untuk menerima firman. Dan mereka listen eagerly, mendengarnya dengan antusias. Nah, saya mau ajarin teman-teman semua ya, saudara-saudara semua, bagaimana saya diajar untuk meneliti firman, ya, terutama ketika mau membawakan firman ya. Itu sudah ada? Ya. Oke, ini kan Matius, TSK-nya di mana?
Oh iya. Oke. Nah, biasanya kalau di Alkitab Sabda yang aplikasi Android ya, yang aplikasi Androidnya kan dia ada setelah kita klik warna birunya ini, ya, bisa mirroring nggak ya? Oh ya sudahlah, ya. Nah, di sini untuk yang punya Android ya, di sini kan ada 3 titik di sini ya, 3 titik di sini, terus ada tafsiran, ya kan? Kalau kita pencet tafsiran, keluar ada MHC, UTLE, apa segala macam ya. Di sini ada TSK. TSK itu singkatan dari Treasury of Scripture Knowledge. Ya, nah itu TSK. Ya, Treasury itu apa? Harta karun, ya, perbendaharaan, ya, yang berhubungan dengan Scripture Knowledge. Jadi mulai dari bapak-bapak gereja sampai sekarang ya, itu terus ditambah perbendaharaan Alkitab. Kita sering ngomong ayat Alkitab menjelaskan ayat Alkitab, benar gak? Tapi kita nggak ngerti bagaimana ayat Alkitab menjelaskan ayat Alkitab. Oh kalau ayat ini nggak bertentangan ayat ini berarti ya benar ayat menjelaskan ayat. Tapi bagaimana praktek dalam kita belajar ya? Ketika kita pencet nih TSK, ya. Nah di Sabda itu dikeluarin ini, ada TSK Inggris ya, di atasnya ada Indonesia, ya di Tesalonikanya di mana, kitab sucinya di mana, benar demikian di mana ya. Di Inggrisnya cuma ada 3 subtitlenya menjelaskan more, they receive and search. Nah kita mau mempelajari sikap orang Berea yang open minded, yang menerima ya. Kan firmannya seperti itu ya. Mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Ya, ayatnya di sini. Nah, ketika mereka they receive, yang ayat pertama adalah Kisah Rasul 2:41. Di sini ada enggak? Kisah Rasul 2:41. Enggak di TSK-nya di bawah. Kisah Rasul 2:41. Nah, tuh. Nah, Kisah Rasul 2:41 ya. Nah, di situ ada 2:41, di sini agak-agak ribet, tapi kalau di sininya lebih gampang ya. Kita buka Kisah Rasul 2:41 di sini. Ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi dirinya dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Ini soal tentang apa? Kisah Rasul 2:41 ini bicara tentang orang-orang yang di Yerusalem ketika Petrus berkhotbah di Serambi Salomo. Ya. Lalu mereka menerima khotbahnya Petrus dan kurang lebih ada 3.000 orang yang memberi diri dibaptis. Ini efeknya. Jadi orang Berea, sikap orang Berea yang menerima Paulus itu dijelaskan dengan sikap yang sama dari jemaat Yahudi yang ada di Yerusalem ketika mereka mendengar khotbah khotbah Petrus yang pertama di Serambi Salomo, 3.000 orang. Oke. Sekarang kita yang kedua ya. Kisah Rasul 10 ayat 33 itu di atas tuh ya. Nah, saya bacain, karena itu segera kusuruh orang kepadamu dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Dengan senang hati. Ketika dipanggil sikapnya seperti itu juga. Oh ternyata orang Berea punya sikap seperti ini. Jadi dari Treasury Scripture of Knowledge ini kita melihat suasananya ya sikap orang ayat Kisah Para Rasul 17 ayat 11 di mana Lukas menulis tentang orang Berea itu seperti ini. Sikapnya dengan senang hati ya, open minded. Nah, terus mulai lagi ayat Kisah Rasul 11 ayat 1. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ternyata di luar bangsa Yahudi juga ada orang yang punya sikap seperti ini. Ya. Karena yang tadi terjemahannya di jemaat Yahudi itu masih kalangan Yahudi. Jemaat Berea juga orang Yahudi yang punya hatinya terbuka ya. Setelah itu Job Ayub ya, ada Ayub.
Ayub 23 ayat 12. Ayub 23 ayat 12 ya. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapannya. Oh ternyata yang dibilang menerimanya itu kayak gini. Kalau ini firman Tuhan, suasananya adalah orang itu menerima dan taruh di dalam hati, lalu disimpan ya, ucapan mulut firman Allah ya. Nah, buka lagi Proverb, Amsal 2 ayat 1 sampai 5. Saya baca ini suasananya ya, ini suasananya orang Berea itu referensi ayat-ayatnya seperti ini. Amsal 2 ayat 1 sampai 5. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku, seperti tadi ya, menerima perkataanku, ini efeknya. Dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Ayat 4 dan 5. Jikalau engkau mencarinya seperti perak dan mengejarnya seperti harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Jadi sikap yang menerima ini, referensinya salah satunya seperti ini. Dia mengejar seperti perak, lebih daripada mengejar harta terpendam. Somehow saya berpikir kok saya begini, ya. Saya juga nggak bisa menjelaskan. Kok saya kejar kayak tanda kutip yang nggak ada yang lain apa selain ini. Itu di dalam hati saya ada dorongan-dorongan yang susah saya jelaskan gitu loh. Tapi apakah orang lain harus seperti saya? Ya enggak juga. Tapi kalau firman ngomong begini, ya paling enggak kalian kejar firman lah. Seperti ini. Seperti orang mencari perak ya dan mengejarnya seperti harta terpendam. Maka kamu akan memperoleh. Karena Allah itu suka ya. Di firmannya tulis, orang yang Berea, yang baik hati itu, yang menerima itu adalah orang yang seperti ini. Yang menerima mengejar ya. Kalau menerima mengejar itu otomatis sudah pertama kali di presuposisinya diturunin dulu dong. Oke, mungkin ada something baru yang saya belum ngerti, saya mau belajar. Setelah itu kan kita punya banyak sekali referensi Alkitab. Ya, kita bisa baca-baca ya. Komentaris juga banyak ya, ada aliran komentaris yang menolak pelayanan kuasa dan komentaris yang menerima pelayanan kuasa. Kalian baca dua-duanya. Ya lihat yang mana yang menyatakan kebenaran. Baca lagi firman Tuhan. Ya, lanjut. Itu ada Amsal 8 ayat 10. Di sini ada? Oh ya, benar, ya. Coba digeser ke sini bisa enggak? Ya. Terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan lebih dari emas pilihan. Bisa bayangin ya, ini kan ayat menjelaskan ayat. Kalau kita baca, oh jemaat Berea itu orang yang baik hati, yang menerima firman Tuhan dengan segala kerelaan hati. Oh suasananya kayak gini. Dia menerima apa yang Paulus ajarkan itu seperti perak. Lebih dari perak dan lebih daripada emas pilihan. Ya. Lalu Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dalam hal ini saya sudah sangat jelas, kalian gak bisa mengharapkan semua orang harus sama. Enggak, di mata Tuhan juga enggak. Ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30. Tapi yang penting adalah mereka itu mendengar firman dan mengerti, menerima dalam hati, maka buahnya kelihatan. Ya. Karena buahnya itu butuh waktu lama untuk berbuah, tapi paling enggak dosa-dosa kalian pribadi itu udah luntur dulu. Ya. Dosa-dosa pribadi yang kita zaman Orde Lama lah ya. Dosanya kalau ketemu itu lagi, kalau ketemu itu lagi, kalau ketemu itu lagi, itu luntur dulu lah. Gitu loh. Ya tinggalkanlah yang seperti itu ya. Nah lalu mulai lagi 1 Tesalonika 1 ayat 6. 1 Tesalonika 1, wah ini bagus juga ya, wah, mirip-mirip ya. Kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan.
dalam penindasan berat yang kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Oh, kuncinya ada di sini. Sebelumnya kita harus ngejar, kita harus menganggap itu lebih berharga dari perak. Tapi saya enggak loh. Setuju ya? Baca itu kan stres loh. Gimana ngejarnya lebih daripada perak, lebih daripada emas? Saya enggak Tuhan. Nah setelah kita selidikin, bacanya jangan nanggung. Coba kalian cuma baca 3 referensi ayat, habis itu selesai. Ketemu gak kuncinya? Enggak, ini kuncinya di agak-agak bawah. Ya kan? Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kuncinya adalah semua Roh Kudus yang mengerjakan. Misalkan ngomongnya, hai anakku, jika engkau begini, jika engkau begitu, maka, wah susah banget Tuhan. Saya nggak bisa seperti itu. Lalu ketemu kuncinya, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Oh, makanya selagi kita masih ada kesempatan, Roh Kudus, tolong saya untuk punya hati seperti yang ayat ini ngomong. Bagaimana saya bisa mengejar seperti emas dan perak, lebih dari emas dan perak. Bagaimana saya bisa seperti tanah subur yang berbuah 100 kali, 60 kali, 30 kali lipat. Ya, lanjut, 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia. Zaman dulu belum ada surat-surat. Waktu para rasul pergi penginjilan, belum ada surat Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, belum ada. Belum ada surat-surat Paulus, mereka pergi secara lisan kasih tahu, ada Tuhan Yesus yang yang telah mati di salib, bla bla bla. Terus dia menjelaskan semua kitab Nabi dan Taurat. Nggak ada kitab perjanjian baru zamannya para rasul. Setelah para rasul menulis, baru suratnya dianggap sebagai satu bagian kanonisasi kitab Alkitab. Tapi waktu para rasul hidup belum ada. Coba Paulus ngomong, coba buka surat saya kepada jemaat Roma, coba buka suratnya. Nggak ngomong begitu loh, ya kan? Itu semua lisan. Yang Paulus jelaskan, yang para rasul jelaskan itu kitab Taurat zaman dulu, belum ada perjanjian baru sama sekali. Bahkan kitab Wahyu ditulis setelah semua kebanyakan para rasul telah meninggal. Belum ada. Tapi di sini jelaskan apa? Kamu telah menerima perkataan kami seperti firman Allah itu sendiri. Sekarang pewahyuan tentang firman sudah berhenti. Kita nggak menerima pewahyuan lain selain yang di kanon. Nah, ketika yang di kanon itu diberitakan kepada kita, maukah kita menganggap setiap firman itu adalah perkataan Tuhan sendiri? Kalau perkataannya bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah. Firman Allah ngomong begitu. 2 Korintus bilang, kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan, tetapi terdiri dari kuasa. Maukah kita mulai melihat, oh ya, kenapa Tuhan ngomong begitu ya? Kenapa firman ngomong begini gitu loh. Maukah kita menerimanya dengan terbuka gitu. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Ya, lanjut ya, 3 lagi ya. 2 Tesalonika 2 ayat 10. Nah, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Oh, berarti ada efeknya juga nih. Kalau orang nggak mempunyai sikap hati yang benar menerima kebenaran firman ya, mereka bisa binasa. Jadi kan kalian bisa lihat gambaran lengkapnya. Oh, satu ayat di ini aja, di 1 Korintus 17 punya, referensinya seperti ini banyak. Kita dari ayat demi ayat bisa dapat gambaran yang lebih luas. Oh, maksudnya ini seperti ini. Gitu loh, suasananya kayak begini. Penyebabnya adalah Roh Kudus. Efeknya adalah begini kalau nggak diterima. Ya, itu suasananya jadi lebih kaya ketika kita baca firman. Lanjut di Yakobus 1 ayat 21.
Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ada yang penghalang. Penghalangnya adalah sesuatu yang jahat di dalam diri kita. Ya, entah itu pride kita, entah itu presuposisi. Enggak, saya terbiasa begini, enggak mau denger. Orang Berea juga dari dulu dengarnya Taurat doang kan. Tapi begitu Paulus datang memberitakan Injil Kristus yang baru, mereka enggak bilang, enggak ini enggak sesuai dengan Taurat, enggak bisa. No, mereka terima dulu loh. Terima dulu dan kalau kalian lihat lagi, mereka menyelidiki apakah benar demikian. Ya. Nah yang terakhir TSK-nya 1 Petrus 2 ayat 2. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi nangkep ya, dari ayat menjelaskan ayat ini, ya, ini tools semua hampir semua punya ya. Ya sabda itu gampang sekali loh. Buka tafsiran, ketemu TSK, tinggal baca yang mana ayatnya. Itu langsung kelihatan. Nah dari sana kita bisa lihat suasananya. Oh kita baca lagi ya. Dengan sikap hati yang seperti ini, ya, dengan sikap hati seperti ini, apa yang terjadi sama orang Berea? Tadi kita baca ayat 11-nya kan, ayat 12-nya. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya dan juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Jadi, ya, ketika kalian mendengar firman yang disampaikan, paling enggak miliki ya sikap hati yang seperti ini. Oh, hati saya harus terbuka. Ya, mencarinya seperti emas dan perak, apalagi. Ya. Tapi bukan cuma ini aja kan? Bukan cuma menerima doang loh. Jadi kalau menerima doang terus percaya buta, itu juga enggak benar. Ya, harus lengkap. Di dalam TSK-nya itu ada menerima sama menjelidiki. Sikap menerimanya seperti itu. Nah kalau kalian mau baca juga bagaimana orang Berea menyelidiki firman, cek di bawahnya ada. Ya, coba kalian buka lagi yang TSK-nya. Nah, and search, ayat referensinya lebih banyak daripada menerima. Ya kan? Jadi setelah kita terima dengan hati terbuka, jangan stop di situ. Cek. Setiap firman Tuhan yang dibawakan pasti kan ada referensi ayat firmannya dong. Hari ini kita akan membahas firman ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini. Benar? Nah cek ayat ini ngomong begitu gak? Ya, oh ternyata benar nih yang pendeta ini ngomongkan sesuai dengan referensi TSK. Ayat menjelaskan ayat, firman menjelaskan firman. Oh kalau gitu saya mau terima. Tapi awalnya terima dulu untuk menyelidiki apakah benar demikian. Bukan menolak dulu, oh ini pasti salah. Enggak sesuai dengan pikiran saya tolak dulu. Nah bukan seperti itu. Sikap hati yang menerima itu sudah dijelaskan. Mencari seperti perak, lebih dari emas. Hatinya terbuka, dikerjakan Roh Kudus dengan rela hati. Ya, seperti ini. Jadi kalau kita mau membaca firman, setuju gak zaman sekarang ya? Sebenarnya kalau kita benar-benar mau cari Tuhan, ya mau menyelidiki firman-Nya, kita gali sendiri itu udah lebih dari cukup loh. Kenapa sih ada congregation, ada jemaat? Karena kita butuhkan adalah fellowship. Ya, kita mengingatkan, ya kita memberikan penguatan, memberikan teguran. Itu yang sebenarnya sebagai tubuh Kristus. Kita nggak bisa hidup sendiri, saling membantu. Tapi untuk pengertian firman, kalau kalian mau, kalian bisa cari sendiri. Informasi di YouTube begitu banyak. Setiap kalian dengar khotbah di YouTube, ingat, cek. TSK-nya benar gak? Oh ya benar, siap, kami terima. Gitu loh. Kalau ada yang salah tanya, kok mereka punya pandangan yang beda ya? Ada apa? Gitu loh, ada apa? Ya. Terus terang ketika masuk ke sini ya, dunia, saya agak reluctant ngomong supernatural karena takut banyak yang alergi gitu ya. Tapi mau gak mau, begitu masuk begini terlalu banyak yang dibukakan buat saya. Sehingga saya sendiri bilang, ini lompatan saya terlalu cepat sampai saya sendiri rada-rada gamang. Gitu loh, rada-rada gamang artinya gimana?
belum sempat waktu untuk mencerna, belum sempat, terlalu cepat informasi yang diberikan gitu loh. Dan saya juga memahami lah sebagian dari kita yang mulai overwhelmed ya dengan informasi supernatural yang dibawakan. Tapi ya memang seperti ini gitu loh. Nah, sikap hati yang benar seperti orang Berea seperti itu. Balik lagi, kuncinya cuma ada di satu ayat loh. Dari sekian banyak itu kuncinya ada satu ayat. Ya, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita nggak pegang kunci ini, kita lupa. Oh ya, saya open minded, tapi kita lupa minta Tuhan, minta Roh Kudus tolong buka hati saya. Karena pikiran-pikiran kita ini prejudice-nya terlalu kuat. Waktu saya pertama kali bertemu dengan Pak Yo ya, di pikiran saya sudah ada pemahaman seperti ini. Kesembuhan saya bisa terima, tapi kalau kita memaksakan kesembuhan saat itu, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus, wah lu benar-benar kurang ajar. Siapa kamu bisa memaksa Allah yang absolut? Siapa kamu? Itu kan prejudice saya. Pikiran, pemahaman yang saya bangun dan itu salah. Tapi ketika saya pegang, iman saya nggak terbentuk loh. Iman saya tetap percaya ya kalau Tuhan mau sembuhin ya kapan aja dia mau, nggak perlu saya ngomong, nggak perlu saya minta. Tapi masalahnya banyak ayat bertebaran di dalam firman, bilangnya apa? Kejarlah karunia roh. Ya kan? Mintalah, cari, ketok. Ya kan? Yakobus bilang, kamu nggak mendapat karena kamu nggak menerima, ataupun karena kamu nggak berdoa. Ya, kamu sudah berdoa tapi kamu salah berdoa, kamu minta untuk menghabiskannya untuk biaya hidup kamu. Tapi kalau kita melihat ternyata firman itu begitu banyak begini-begini, cek. Terkait berdoa minta kuasa itu cek mana ayatnya. Mana ayat menjelaskan ayatnya. Kalau iya mau nggak? Terima. Oke, benar nih Tuhan ayatnya seperti ini semua nih. Masalah utama kok saya nggak ada ya? Kok saya nggak punya? Keinginan seperti ngejar kebenaran itu seperti lebih dari emas, lebih dari perak. Kok saya nggak punya? Kok cuma dia doang? Ya, ada yang bilang, wah gue sih nggak mau kayak dia mah, capek. Kerjanya lari sana, lari sini, ngejarin orang itu terus gitu loh. Ya, it's okay. Ya, nggak harus ikutin gaya seseorang, enggak. Tapi paling nggak kehausan akan firman Tuhan itu. Kemarin ada saudari kita ya, wah saya lapar dan haus. Wih, saya lihatnya aja, dengernya aja adem gitu ya. Itu. Dan ketahuilah, yang mengerjakan itu di hati kamu itu Roh Kudus. Dia yang terus dorong, haus, lapar. Kenapa? Karena orang ini mau. Ya, pertama apa? Minta bantuan Roh Kudus tolong saya. Efeknya akan kelihatan. Ketimbang begitu dapat pemahaman, oh enggak, itu salah nih, sesat. Gitu loh. Kenapa kita enggak terima dulu? Ya, kemarin Brother Mike ada share tentang khotbahnya Pak Tong, ya, terkait ada penghalang manusia dan penghalang itu ada di level spiritual. Kita dengan Pak Tong berbicara dengan hal yang sama, gitu loh. Tapi banyak orang yang nggak mau membuka dirinya, bahwa yang membuat saya maju, membuat saya lebih bertumbuh. Yang menghalangi saya adalah itu, sesuatu yang ada di alam spiritual. Karena perlawanan kita bukan lawan darah dan daging, tapi lawan penghulu-penghulu di udara. Seberapa serius sih kita menanggapi firman itu? Kita selalu berpikir dulu bahwa dosa kita adalah diri kita tok, pikiran kita yang rusak tok. Ya benar, tapi enggak tok. Ada musuh yang gak kelihatan, yang sering kita ignore. Dan itu yang malah membuat kita jadi babak belur. Ya kan? Ibaratnya kita sering dibokong, ya, ditusuk dari belakang sama musuh kita. Itu yang membuat kita jadi bulan-bulanan. Kenapa kita sekian tahun muter lagi gitu loh. Ya. Nah, dengan sikap hati yang seperti ini ya, kedepannya saya akan mulai membahas tentang dasar dan asas-asas
kekristenan yang Paulus tulis ya. Saya percaya kitab Ibrani itu ditulis oleh Paulus. Meskipun gaya penulisannya berbeda, ya saya tetap percaya kitab itu ditulis oleh Paulus. Kita buka Ibrani 6. Ini sering kita baca tapi kita sering lupakan, ya. Coba tolong di ini sabdanya juga, Ibrani 6 ayat 1 dan 2. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Maksudnya apa? Jangan di level dasar terus, guys. Ya kan? Dibilang apa? Ayo ya beralih kepada perkembangannya yang penuh. Perlu gak? Perlu. Ya, tapi itu asas-asas prinsipal dasar, ya. Apa aja itu? Tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Nggak pernah ya bahwa penumpangan tangan itu adalah asas dasar. Kalau kita cek dengan cara tadi ya, TSK-nya. Coba Pak Dio ya. Ayat 2 kita buka TSK-nya. Di bahasa Inggrisnya ada laying ya. TSK Inggris ini ada doktrin, dasarnya banyak banget. Tinggal ini loh yang dasar ya. Zaman Orde Lama kita belajar dasar kan. Ya kesadaran akan dosa, ya kan? Terus murka Allah bla bla bla, itu baru dasar. Setelah kita ngerti begitu banyak, itu baru dasar. Belum kemana-mana gitu loh. Wah, ketika saya baca ini ya, wah, kita merasa kayak orang lain di bawah kita nih, nggak tahu ini, kita tahu semua, bahasa Yunani-nya tahu, ya, sombong ini, semua keinginan daging kita tahu, kita bisa breakdown, kita bisa hafal, itu dasar, gitu loh. Nah kita baca penumpangan tangan ya, laying, 1, 2, 3, 4, ada 4 ayat ya, laying ya, penumpangan tangan, Kisah Rasul 6 ayat 6. Ya tadi benar Pak. Ya, ini mana tadi? Kisah Rasul 6 ayat 6. Nah ini nih. Nah ya kan. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Itu apa? Tumpang tangan. Impartasi. Urapan. Masa? Ya kita lihat lagi ya. Kisah Rasul 8, 14, 18. Berikutnya kan. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Berarti dibaptis dalam nama Tuhan Yesus cukup. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Apa yang terjadi dong? Yang saudari Jane tumpang tangan, plek, habis itu manifest. Ya, itu pun juga masih dasar. Jadi kalian bisa lihat gak, banyak sekali gak yang belum kita pelajari, banyak. Yang ini yang sekarang kita lagi sedang gunjang-ganjing itu pun masih dasar. Ya, lanjut ayatnya. Kisah Rasul 13 ayat 3. Ya. Maka berpuasalah dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Itu apa? Pengutusan. Ya dong? Ini kan soal tentang Roh Kudus bilang, kuduskanlah
pisahkanlah Barnabas dan Saulus. Benar? Setelah itu mereka tumpang tangan dan pergi. Itu pengutusan yang sebentar lagi kita akan lakukan. Itu loh. Itu dasar gak? Dasar. Dan kenapa sih harus ada pengurapan, pengutusan segala macam? Itu dasar. Ya kan? Kalau ini firman Tuhan dan referensinya seperti ini, mau gak kalian menerimanya dengan hati terbuka? Ya. Lalu Kisah Rasul 19 ayat 6, terakhir ya. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Itu yang terjadi. Dan Ibrani bilang, itu adalah asas-asas pertama, dasar. Ya, yang kalian bilang terlalu wow, ya, Paulus bilang apa? Ayo tinggalkan. Ini baru dasar. Ayo kita beralih kepada perkembangan yang lebih penuh. Berarti ada yang sesuatu yang lebih luar biasa lagi di selain ini. Nah, pertanyaannya, ya kan, kalau firman ngomong seperti itu, mau gak kalian sebagai orang Kristen bertanya-tanya, oh berarti yang terjadi di sini ya baru asas-asas pertama loh. Kalau kita masih tobat, ya, kita masih gak kemana-mana di sana. Kita belum jadi mempelai Kristus yang dewasa. Kita masih baby bahkan. Gitu loh. Nah, mau gak kita open dengan sikap hati yang Berea tadi? Banyak sekali kan yang menghalangi kita. Kalau mau jujur, kok sebelum ada terobosan, pasti ada 1-2 hal yang menghalangi kita. Dosa-dosa yang sudah ditunjukkan sama Roh Kudus belum. Ya, belum. Padahal Roh Kudus sudah bilang ini, this is surrender. Masih nggak mau, ya kita nggak akan ada terobosan. Jangan pikir bahasa roh, ya kemampuan untuk bisa melihat, kemampuan bernubuat, melakukan mukjizat, ngusir setan itu sudah cukup bahwa kalian masuk surga. No. Sekali lagi, ya Matius 7, banyak orang yang melakukan hal itu, Tuhan Yesus bilang apa? Enyah kau. Jadi fokus saya apakah ngejar supernatural? No. Kalau kalian hanya berpikir, wah sekarang kalau saya mau ngejarnya supernatural urapan, kalian baru di dasar. Itu pun belum lewat. Ada sesuatu yang lebih besar lagi. Kerajaan Allah. Ya sebenarnya Pastor Robert udah jelasin ya, yang di CM itu loh, yang ada dunia gelap, di mana ada orang Kristen di sana dan di situ bercahaya jadi ungu gitu kan, itu loh manifest kerajaan Allah dan itu hanya bisa diberikan kepada orang-orang yang sudah matang, ya. Kita bahas yang tentang di kelompok ya 2 Timotius 2 ayat 21 kan. Kamu yang menyucikan diri dari hal yang jahat akan dipandang sebagai perabot yang layak. Ya dikuduskan untuk pekerjaan-pekerjaan mulia. Jadi tentang pengurapan, ya, tentang tumpang tangan, tentang asas-asas pertobatan, pembaptisan, kematian dan hidup kekal, itu baru dasar. Paulus bilang apa? Ayo beralih, jangan stay di sini. Kalau kita semua berpikir, oh di level urapan ini mentok nih, wah salah besar. Ya, ketika saya mulai dibukain, saya bilang, ujungnya sampai mana Tuhan? Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang tak terbatas, ya, Tuhan yang gak ada ujungnya, Alfa dan Omega, batasnya sampai mana? Batasnya sampai mana Tuhan bekerja dalam hidup kita? Gak pernah ada batas. Setiap kali penyembah, jangan hanya mengharapkan, wah waktu itu saya luar biasa. No, lebih lagi Tuhan. Seperti lagu tadi ya, bekerjalah lebih lagi. Jangan cuma puas di sini. Ketika kita puas di sana, saya cukup di sini saja, selesai. Ini yang tentang perumpamaan talenta yang dikubur kan? Kubur.
Tuhan bilang, mana? Dan saya percaya, ya, orang yang selamat upahnya beda-beda. Sama-sama masuk surga, tapi upahnya beda-beda. Ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang Mina, ya, hamba yang 3 hamba, ya kan? Ada yang dikasih 5 kota, ada yang dikasih 10 kota. Ingat gak? Hah? Kayaknya ingat enggak gitu ya. Ini sama-sama masuk surga loh. Tapi penghargaan Tuhan, ya, kehormatan yang Tuhan berikan kepada mereka berbeda-beda. Saya pun sekarang percaya seperti itu. Apakah saya bisa memaksa kita semua seperti saya? Enggak. Saya juga gak bisa maksa saya seperti Pak Yo, gak bisa. Kalau kalian lihat dia seperti itu, gak mau juga. Saya dengarnya aja ketika dia bilang, Pak, gimana sih Bapak menghabiskan waktu sehari-hari? Minimum 8-12 jam meneliti firman. Saya dengarnya aja kayak begidik gitu ya. Ya emang sih ini firman Tuhan bilang mencarinya seperti emas, ya lebih dari emas, lebih dari perak. Tapi saya seperti sana. Sejam 2 jam kebakaran. Angus kepalanya, ya udah angus. Wah, udah keluar asap kemana-mana gitu loh. Makanya ketika ada brothers yang tanya, kamu mau seperti dia kan? Enggak. Saya pikir itu memang didesain untuk dia. Ya Tuhan punya purpose buat saya masing-masing, buat kita semua masing-masing. Kalian nggak ngerti ya, ada orang yang dikasih talenta musik, ya, ada orang dikasih talenta untuk berdoa, ada orang dikasih talenta ini, itu punya purpose masing-masing. Nggak semuanya jari jempol toh, nggak semuanya jari kelingking gitu loh. Nah ketika kita menerima purpose kita jangan pikir-pikir, oh dia begitu saya begini, enggak. Yang kita mau adalah spiritnya. Spiritnya mencari, mengejar seperti lebih dari emas, lebih dari perak. Kalau belum tinggal minta Roh Kudus tolong saya. Saya mau jadi seperti orang Berea. Sikap hatinya seperti itu. Roh Kudus tolong buang prejudice saya, presuposisi saya. Ya. Apa yang saya pikir benar belum tentu benar. Sampai firman Tuhan yang membuktikan apa yang saya pikir benar itu benar. Kalau kita sudah dibuktikan dari firman, ya, firman menjelaskan firman, memang benar demikian, pegang erat-erat. Pegang erat-erat, jangan mau biarin orang ragu-ragu. Ya. Kita pernah ada satu kasus ya, dengar satu tafsiran, satu pengajaran orang, wah goyang gitu loh. Lalu Tuhan berbelas kasihan, coba baca TSK-nya. Ya. Kata itu di TSK itu nggak ada hubungannya sama tafsiran orang itu, jauh gitu loh. Akhirnya dia kembali firm lagi gitu loh. Nah ini yang saya mau sharingkan ke kita loh. Ya. Perkataan saya terima. Setelah itu selidiki. Apakah benar demikian? Kalau benar demikian, kejar. Kejarnya gimana? Baca firman. Orang saya gak punya keinginan kok disuruh baca firman terus. Berdoa. Berdoa. Ya, ada satu ketika di momen saya, ya kebanyakan di sini ngikutin saya ya. Saya gak takut ketika saya berbuat dosa. Dan saya merasa ini salah nih. Saya tahu saya berbuat dosa dan dosa ini ditulis tidak mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan, tapi saya nggak takut. Lalu yang saya minta waktu itu apa? Tuhan berikan saya hati yang takut akan Tuhan. Mintanya berbulan-bulan. Akhirnya Tuhan kasih. Oke, sekarang sudah takut, ya kan? Bertobat, bertobat. Habis itu tomat, ya. Tobat, kumat. Wah, kenapa begini Tuhan? Ya, sambil jadi gembala, sambil tobat kumat gitu loh. Wah, tersiksa sekali. Habis itu mulai tanya lagi, Tuhan kenapa begini? Saya sampai meragukan, jangan-jangan saya bukan orang yang dipilih. Saya bergumul lagi, Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begini? Ayatnya saya pegang cuma satu, Mazmur 51 ayat Mazmurnya Daud. Tuhan create in me a new heart, a clean heart. Ya, don't take away your Holy Spirit from me. Itu doa saya setiap hari, pagi malam. Ya.
Di kamar mandi itu tempat ratapan saya di sana, karena saya tahu. Karena takut akan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya itu terus menyiksa saya. Saya nggak bisa begini, tapi saya nggak bisa lepas dari kondisi saya. Apalagi ngomong hubungan dengan relasi dengan istri dan anak-anak ya, sendiri aja belum beres gitu loh. Mau harus melakukan kasih segala macam hal, ya dia lakukan tapi berdarah-berdarah. Akhirnya Tuhan izinkan, aduh benar-benar lepas. Plong bebannya. Ya. Setelah itu masih tomat-tomat sedikit. Saya bilang ini nggak benar begini. Nah, Tuhan izinkan saya ketemu sama Pak Yo. Ya. Saya udah jelasin berkali-kali, saya nggak mau jadi murid dia pertama. Nah, dalam penglihatan saya Tuhan tunjuk tongkatnya ke arah Pak Yo. Saya nggak mau, nggak mau. Sudah cukup. Ya. Jangan keluar dari mulut buaya masuk ke mulut harimau. Waktu itu pikiran saya, nggak mau. Nggak mau aja, ya sudah cukup lah, nggak ada gembala-gembalaan, ya sudah cukup gitu loh. Tiba-tiba dikonfirmasi ya Pak Yo, Tuhan suruh saya terima kamu jadi murid saya. Skakmat. Iya sudah Tuhan, kalau begitu saya mau. Mulailah perjalanan saya, ya kan? Lalu di Salatiga, something happened, atau boom, simpul hati saya dibuka, belenggu-belenggu saya dibebaskan. Dan saya sejak itu ngalamin yang seperti Amsal tadi. Lapar dan haus. Nah, kalau Vivi kan lapar dan haus kan puji-pujian gitu ya. Saya lapar hausnya itu loh. Saya mau firman, saya mau kebenarannya, saya mau kuasanya, saya mau segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Saya, terutama waktu itu saya ya, punya kemenangan terhadap dosa. Dan setelah itu Tuhan bawa saya pelan-pelan. Ya karena waktu itu kan sudah terlalu banyak pengalaman tomat. Saya bergumul, Tuhan apakah tomat lagi Tuhan? Tuhan apakah tomat lagi Tuhan? Dalam kejadian nyata enggak tomat, dalam mimpi tomat. Ya, saya jatuh dalam mimpi waktu itu pas habis saya bakar jimat. Saya diserang lagi. Ya saya buka ini gak apa-apa buat kalian belajar. Lalu saya pikir kalau begitu roh saya sangat kerdil dong. Roh saya bahkan gak bisa take control dalam mimpi saya. Begitu lemah roh saya. Konsultasi, kenapa begini? Oh bahasa roh. Hah? Bahasa roh? Gitu loh. Minimum 15 menit. Wah, minimum 15 menit. Saya coba. Ya. Garing pertamanya. Ya benar kan? Dulu saya pertama kali berbahasa roh itu sebelum tahun ini ya. Maksimum itu gak lewat dari 5 detik. Udah garing, mau apalagi cuman kayak bubbling doang begitu. Tapi gak apa-apa. Kita berdoa sambil dalam hati saya bilang, Tuhan engkau sendiri yang ngomong. Siapa yang berbahasa roh, ia membangun dirinya. Tuhan saya proklaim, saya klaim firman ini, saya berbahasa roh, tapi engkau yang bangun firman diri saya. Nah mulai dari sana dibangun. Nah puji Tuhan, ya berapa bulan terakhir ini, saya mengalami kemenangan dalam mimpi. Wah ketika itu terjadi ya, saya nengok ke belakang, wah dulu tuh saya stres banget kalau mimpi. Ya boleh tanya sama istri saya, setiap kali mimpi ya, saya pasang ini Alkitab suara. Ya, Alkitab karaoke. Pokoknya saya harus tidur ditemani dengan lantunan Alkitab karaoke sepanjang pagi. Biar firman Tuhan yang masuk terus. Sampai setakut itu loh. Gitu loh. Tapi saya kenapa? Karena di dalam hati saya punya kerinduan, saya gak mau menajiskan bait Allah yang telah Tuhan urapin. Saya gak mau. Pengalaman itu begitu precious. Saya gak mau lagi kehilangan itu. Saya mau jaga sekuat tenaga. Tapi waktu itu saya merasanya apa? I'm helpless, Tuhan saya gak bisa. Sampai engkau yang jagain. Saya gak bisa Tuhan. Saya cari gimana caranya. Pokoknya saya harus menang Tuhan. Saya harus menang. Dalam mimpi pun saya gak boleh kalah. Dan Tuhan bawa saya. Saya kejar. Baru setelah berapa hari ini saya renungkan tadi ya. Oh itu yang Tuhan kerjakan bukan saya. Saya mau? Waduh gak mau. Kalau kalian lihat rutinitasnya capek banget. Gitu loh. Tapi kehausan yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu membuat saya terus kejar. Nah pertanyaannya apakah saya mau mengajak kalian? Ya saya mau ngajak kalian. Tapi masalahnya saya gak bisa paksa kalian.
Saya aja nggak bisa paksa diri saya. Keluarga saya pun saya nggak bisa paksa. Bagaimana mungkin saya bisa paksa kalian untuk kejar? Hanya kalian yang bergumul dengan Roh Kudus. Roh Kudus saya mau. Saya nggak mau menajiskan bait Allah ini. Entah itu dari pikiran khawatir, entah itu dari pikiran ketidakpercayaan, entah itu dari dosa. Saya nggak mau lagi. Ya, saya mau tinggalkan asas-asas yang pertama tadi. Tobat kumat itu tinggalin. Pelajaran soal urapan-urapan itu masih dasar. Kematian dan kebangkitan itu pun masih dasar. Ayo. Ya, ayo. Ya, Wahyu bilang kamulah imamat rajani. Di Ibrani bilang. Wahyu bilang apa? Kamulah kerajaan Allah. Manifest kerajaan Allah. Ya, memenuhi apa? Purpose, tujuan dari Allah menciptakan kita di bumi. Kalau kamu diciptakan dengan panggilan pemuji penyembah, lakukanlah dengan api yang diberikan dari Tuhan. Ya tinggalin semua itu. Berdoa dalam roh, memuji dalam roh, gitu loh. Ketika kamu pergi dalam penginjilan, bekerjalah, menginjil dalam roh, menginjil dengan kuasa Roh Kudus. Ketika kamu dipanggil sebagai pekerja, bekerjalah, bekerja dengan hikmat dari Roh Kudus untuk mendukung apapun yang Tuhan taruh, entah itu pekerjaan mengajar, menjaga rumah, menjadi istri, apapun itu. Tinggalin asas-asasnya. Ayo kejar. Yang kita alamin ini bukan sesuatu yang wow. Kalau kalian lihat di Jawa ya, di sono ya, gereja-gereja karismatik, ini biasa. Ya, benar ya? Benar kan? Sumi Ayu, ini biasa banget gitu loh. Cuman karena kita nggak pernah ngalamin kayak gini, jadi wow gitu loh. Ini biasa sekali. Ada yang lebih dari itu. Menghadirkan kerajaan Allah. Kitalah kerajaan Allah. Kitalah bait, ya, bait kudus dari Allah Roh Kudus. Di mana kita datang, hadirat Allah ada di situ. Di mana kita pergi, terang Roh Kudus bercahaya. Itulah tujuan kita. Ya, untuk apa? Membawa orang-orang yang terhilang, tertekan, terbelenggu. Ya, nah hari ini ya saya tutup dengan satu ajakan. Ya, hari ini jangan lagi kita mau mengeraskan pikiran-pikiran kita yang belum tentu benar. Pikiran saya benar apa enggak, saya enggak tahu. Coba cek. Sekarang sudah dikasih TSK dan itu semua free. Free. Zaman dulu orang mau ngecek-ngecek begini harus beli volumenya banyak, mahal. Sekarang Tuhan kasih free di zaman akhir. Terbuka semua akses. Semua YouTube mana sih yang kalian nggak bisa dengar? Semua free. Bahkan kalau kalian mau lihat pengajaran Pak Ayo 2 tahun yang lalu sudah ada sekarang. Pertanyaannya, kok saya nggak punya hati ke sana ya? Minta sama Roh Kudus. Roh Kudus bersihkan hati saya. Ya, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sehati merenungkan sikap Berea tadi ya. Firman Tuhan hari ini jelas. Ya, sikap yang benar dalam menerima kebenaran firman ya seperti itu. Ya, buang prejudis-prejudis. Tuhan banyak hal yang belum kami mengerti, belum. Bahkan supernatural yang sekarang pun tuh masih dasar Tuhan. Apa kepenuhannya? Di mana limitnya Tuhan? Tidak ada batas. Tidak ada batas. Jadi jangan membatasi apa yang ingin Tuhan bukakan buat kita. Apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Jangan memberi batas kepada Tuhan yang tak terbatas. Bekerjalah Tuhan, bekerjalah sebebas-bebasnya. Coba lagu tadi ya. Yang tadi. Piano aja. Ya. Nah lagu ini jadi pengiring untuk doa tutup kita. Ya, coba minta untuk Roh Kudus cek hati kita. Roh Kudus, apakah saya memiliki hati seperti jemaat Berea? Apakah saya menerima firman-Mu seperti yang Kau kehendaki? Karena Allah menentang orang-orang yang congkak. Ya, kesombongan adalah kekejian di mata Tuhan. Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri.
Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya, yang berharap, Tuhan saya tahu saya harus kejar, tapi saya nggak bisa, saya nggak punya, Tuhan tolong saya. Tuhan saya tahu saya harus memikirkan perkara-perkara di sorga, tetapi hati saya masih melekat sama perkara-perkara di dunia. Tuhan kerjaan saya masih minus Tuhan, bagaimana saya bisa memikirkan perkara-perkara di sorga? Jawab Tuhan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Tapi saya nggak punya hati buat cari kerajaan Allah, karena hati saya masih melekat sama pekerjaan saya. Jawab Tuhan sama, carilah dahulu kerajaan Allah. Allah tahu semua yang kamu butuhkan. Dan semua itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Siapa di antara kita yang karena khawatir dapat menambah sahasta hidup kita? Gak ada. Kekhawatiran kamu bukan alasan untuk melepaskan fokus kamu dari Tuhan. Bukan alasan. Mau gak kita membuka hati? Tuhan, Tuhan tolong saya. Hati saya keras. Banyak sekali prejudis-prejudis yang saya anggap sebagai kebenaran. Sehingga saya menolak kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kasihani saya. Barang siapa menanyakan Tuhan dengan segenap hatinya, maka firman Tuhan berkata, aku akan menjawab dan menyatakan diriku kepadanya. Dan kehidupan saya membuktikan itu. Tuhan saya gak pernah lalai dalam menjawab doa saya. Ketika saya berseru dalam air mata, Tuhan gak pernah sekali gak jawab doa saya. Dia bawa saya lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sampai berapa dalam Tuhan? Saya sudah berhenti bertanya, bawa dalam, lebih dalam lagi Tuhan. Bawa lebih dalam lagi Tuhan. Biarkan saya mengenal Allah yang tidak terbatas itu. Bahkan sampai hidup saya, bahkan sampai kekekalan nanti kita pun gak bisa menyelami Allah. Ya, hari ini ya bertobat. Bertobat dari sikap hati kita. Ya Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami. Sambil menyanyikan lagu ini. Singer tolong. Sikap hati berdoa, nyanyikan dengan lembut. Roh Kudus hadir di sini. Seperti lagu ini, ya Roh Kudus hadirlah di tempat ini. Biar kami mengenal pribadi-Mu. Kami rindu, Allah Roh Kudus, kami rindu. Kami rindu mengerti hati-Mu. Tunjukkan kepada kami kehendak-Mu, Allah Roh Kudus. Menolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu. Mengerti hati Tuhan. Hanya Dia yang bisa membuat kita mengerti hatinya. Ya Allah Roh Kudus, pagi ini bekerjalah. Tolong kami, tolong kami. Jamah setiap hati kami. Jamah setiap pikiran kami. Lembutkan kami, lembutkan kami. Yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Sekali lagi, bekerjalah. Lembutkan hati kami, Allah Roh Kudus. Lembutkan hati kami. Bertahtalah, memerintah dalam hati kami.
Masing-masing berdoa minta ampun. Tuhan, ampuni kejahatan kami. Ampuni sikap hati kami yang salah. Ampuni sikap hati kami yang sombong. Allah Roh Kudus, tolong kami. Tuhan Yesus, ampuni kami dengan darah-Mu. Karena kami sombong dan kami tidak mau mengerti kebenaran firman-Mu. Ajar kami memiliki hati seperti jemaat di Berea. Dan beri kami hati untuk menggali, menyelidiki firman-Mu. Sehingga kami dapat membedakan apa yang benar, apa yang salah. Apa yang berkenan di hati-Mu dan apa yang tidak. Allah Roh Kudus, tolong kami. Berikan kami kehausan. Berikan kami kelaparan. Tunjukkan siapa kami sehingga kami bisa remuk, bisa patah, bisa hancur hatinya. Biarlah kami miskin di hadapan-Mu. Biarlah kami berduka cita. Karena Engkau sendiri yang berkata Engkau akan menghibur kami. Dan berikan kami hati yang lemah lembut untuk Kau bentuk, untuk Kau ajar. Kami menyerahkan kesombongan kami, kekerasan hati kami. Kau bakar di atas altar-Mu, Allah Roh Kudus. Biarlah kami belajar mengenal Allah yang tak terbatas. Dan tidak membatasi Engkau bekerja dalam hidup kami. Bekerjalah lebih dahsyat lagi. Bawa kami lebih dalam lagi. Karena dalam-Mu tak terselami ya Allah. Kedahsyatan-Mu tak terselami ya Bapa. Berbahagialah kami yang diizinkan untuk mencicipi sedikit dari sebagian kecil dari keberadaan-Mu. Angkat kami, tarik kami Bapa, tarik kami. Biarlah kami pergi menyaksikan kemasyuran nama-Mu, menyaksikan kasih-Mu. Dengan satu hati kami mendeklar bahwa dosa-dosa kami telah diampuni oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Roh kesombongan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karunia Allah turun. Roh pengertian, roh hikmat, roh wahyu turun. Kami diberikan kehormatan untuk mengenal kasih Allah. Untuk mengenal dalam dan dahsyatnya Allah kami. Tuhan Yesus Kristus. Kami terima pembebasan dari Allah. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur karena Engkau mendengar dan menjawab setiap doa-doa kami. Bekerjalah sesuai dengan waktu-Mu. Bekerjalah di setiap hati kami. Sesuai dengan rencana-Mu. Sesuai dengan panggilan kami masing-masing. Bekerjalah dahsyat Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.